Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 246. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 246. Jangan lupa like dan komennya ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Mari kita dukung channel ini supaya senantiasa bisa terus menampilkan cerita-cerita terbaru dari kisah pemuda kaya yang sederhana. Kita kembali ke cerita. Pada episode yang lalu diceritakan, Andi terlihat agak heran kenapa Lisa mengambil sebuah keputusan tapi tidak berbicara kepadanya atau minimal mengajak bicara kepadanya tentang hal yang ingin diputuskan oleh Lisa. Dan tanpa berpikir lebih panjang, Andi segera berjalan menuju ke ruangan Lisa. Di depan ruangan Lisa itu ada beberapa orang staf Lisa dan seorang sekretaris Lisa yang bernama Dinda. "Selamat siang, Pak," tanya Dinda kepada Andi ketika melihat Andi memasuki ruangan itu. "Selamat siang, Mbak. Mbak, tolong diinfokan Bu Lisa, saya mau bertemu," kata Andi kepada sekretaris bernama Dinda itu. "Baik, Pak," kata Dinda langsung berdiri dan mengetuk pintu ruangan Lisa. Dan tak berapa lama kemudian Lisa langsung keluar dari dalam ruangannya ketika mengetahui Andi ingin bertemu dengan dirinya. "Bagaimana, Mas? Mau di dalam ruangan apa di tempat lain kita ngobrolnya?" tanya Lisa kepada Andi. "Aku di dalam ruanganmu saja, Lis. Tidak lama kok. Ini ada yang mau aku tanyakan kepada Lisa," kata Andi kemudian. Lisa kemudian masuk ke dalam ruangan Lisa dengan diikuti Andi. Dan setelah di dalam ruangan, Andi kemudian langsung bertanya kepada Lisa kenapa Lisa tidak memberitahukan dirinya jika Lisa memberikan keputusan atas nama Dewan Komisaris yang diberikan kepada direksi. Andi juga menjelaskan tadi dirinya sudah melihat sebuah dokumen dan data penjualan dari salah seorang staf yang bernama Aryo. Staf itu juga memberitahukan jika Lisa telah menandatangani sebuah dokumen untuk pemotongan atau diskon harga jual dari hasil produksi perusahaan ini. Dan mendengar perkataan itu Lisa terlihat tersenyum dan tersipu. "Aku sudah beritahu Alex dan waktu aku telpon Mas Andi sibuk mulu makanya aku ambil keputusan sendiri. Tapi aku sudah bicara sama Alex kok, Mas. Dan aku berpikir aku telpon Mas Andi pun juga pasti tidak akan masalah jika ujungnya masih baik dan masih menguntungkan bagi perusahaan ini. Yaitu aku lakukan untuk menggenjot produksi di perusahaan ini. Selain keuntungan aku juga berpikir biar jalannya roda produksi bisa terus berputar karena kita juga punya pegawai yang harus kita bayar tiap bulan, Mas. Kalau aku terlalu idealis juga aku pikir tidak bagus di masa sesulit seperti sekarang ini. Banyak perusahaan berebut job karena mereka juga kekurangan job, bahkan tak sedikit perusahaan yang akhirnya mengambil keputusan berat yaitu merumahkan karyawannya. Itu yang menurutku berat, Mas. Iya, Lis, aku percaya sama kamu apalagi untuk saat ini. Mungkin di banyak hal aku akan mempercayakan kamu, tapi sebaiknya untuk ke depan jika kamu mau mengambil keputusan tidak ada jeleknya kamu konsultasikan dulu sama aku. Apalagi ke depannya jika kamu jadi istriku, Lis," kata Andi dengan tenangnya. Dan saat itu perasaan Lisa menjadi campur aduk ketika Andi berkata jika kelak Lisa harus seperti itu jika jadi istrinya Andi. "Iya, Mas, aku minta maaf." Iya Mas, mulai sekarang aku akan belajar patuh dengan Mas Andi. Sekali lagi aku minta maaf ya Mas, aku tidak menunggu Mas Andi dan langsung ambil keputusan," kata Lisa kemudian.
Dan ketika Andi mendengarkan kata-kata Lisa yang ikhlas seperti itu, Andi menjadi tidak tega dengan Lisa. Sudahlah Lis, tidak usah diperpanjang. Mas Andi paham kok dengan situasinya. Lagi pula kan secara keilmuan juga malah kamu sudah S2 sedangkan aku ini masih 2 semester lagi. Aku percaya dengan analisa kamu. Cuma ya itu Lis, sebagai lelaki egonya seperti itu terkadang. Kata Andi kemudian. Iya Mas, Lisa paham. Mulai sekarang Lisa akan mendengarkan kata Mas Andi. Toh untuk kedepannya Mas Andi adalah orang yang harus Lisa ikuti. Kata Lisa kemudian. Mendengar kata-kata dari Lisa itu, Andi terlihat begitu bahagia. Lisa adalah wanita cantik, cerdas, dan punya kedudukan yang tinggi di beberapa perusahaan. Banyak sekali pria yang memperebutkan Lisa. Dan tak sedikit pria yang tidak menyukai Andi ketika mereka mengetahui akhirnya Andi adalah calon pemilik dari gadis cantik itu. Sudah Lis, tidak apa-apa. Aku juga minta maaf jika kamu menganggap aku berlebihan dalam hal ini. Memang mulai sekarang kita harus saling menghargai dan saling menghargai. Masih ada jalan begitu panjang yang mudah-mudahan kelak akan kita jalani bersama Lis. Kata Andi kemudian kepada Lisa. Rupanya kata-kata dari Andi itu begitu menyentuh buat Lisa. Lisa ingat Sabtu ya, hari bersejarah buat kita. Jangan kemana-mana, kata Andi sambil tersenyum dan keluar dari ruangan. Dan mendengar kata-kata dari Andi itu, Lisa langsung berkata, iyalah Mas. Gila saja kalau Sabtu Lisa malah keluyuran dan tidak ngikutin acara kita. Lisa berkata seperti itu sambil sedikit tertawa. Kamu ada-ada saja Mas. Dan sambil berkata seperti itu tampak Lisa keluar dari ruangan dan mengikuti langkah Andi. Mau kemana kamu Lis? Kok aku keluar kamu ikut keluar? Kata Andi yang membuat beberapa orang staf Lisa terlihat memandang sejenak ke arah Andi. Biasa aja kali Mas. Aku kan keluar dari ruanganku dan aku gak ikutin kamu kok Mas. Kata Lisa sambil tersenyum. Beberapa orang staf Lisa terlihat tersenyum dan tidak berani berkata apapun apalagi ketika mereka ingat jika Andi adalah komisaris utama di perusahaan ini. Dan siang ini Lisa juga menceritakan kepada Andi jika papanya saat ini kondisinya sudah semakin baik, bahkan papanya sudah bisa menerima tamu yang membahas masalah pekerjaan walaupun papanya masih harus butuh waktu beberapa hari lagi untuk istirahat di rumah sebelum kembali beraktivitas di kantor seperti biasanya. Hari ini Andi sampai ke rumahnya jam 5 sore. Sore ini baru di rumah ada Doni dan Alvin. Kedua orang penghuni kos itu rupanya pulang terlebih dahulu. Jam 4:30 mereka telah sampai di rumah kos ini. Mas Andi, kapan Mas mau nikah sama Mbak Lisa? Tiba-tiba terdengar suara Doni yang telah berdiri di samping Andi sedang duduk saat ini. Andi kemudian memalingkan wajahnya mencari arah sumber suara. Oh kamu Don. Bikin aku kaget aja lu Don. Aku sih belum tahu tepatnya kapan tapi ya mungkin dalam 2 atau 3 bulan ke depan. Kata Andi kemudian. Wah hebat dan aku gak abis mikir nih. Pokoknya Mas Andi orang paling beruntung di dunia deh. Kata Doni kemudian. Andi terlihat hanya tersenyum mendengar perkataan dari Doni tersebut. Iya Don, siapa tahu Lisa jadi jodohku. Mohon doanya saja ya. Iya Mas, pasti Doni doakan Mas Andi berjodoh dengan Mbak Lisa. Cuma khawatir aja nih kalau Mas Andi gak ada di sini. Khawatir apa Don? Tanya Andi kepada Doni. Iya Mas, aku khawatir kalau ada apa-apa tidak ada tempat meminta tolong lagi Mas. Wah ya enggak begitu juga Don. Teman-teman itu orangnya baik-baik kok. Wawan juga baik kok. Jabatan Wawan itu juga tidak main-main loh Don. Dia itu manajer keuangan di sebuah perusahaan. Gitu-gitu juga pasti uangnya banyak kok. Kamu lihat saja orangnya kan baik sebenarnya dia itu. Kata Andi kepada Doni. Iya sih Mas.
Tapi tetap saja beda kalau tidak ada Mas Andi. Dan di tengah obrolan itu tiba-tiba beberapa penghuni rumah Andi datang secara bersama-sama. Tiba-tiba Fatma berkata, "Wah, calon pengantin wajahnya kayaknya berseri-seri. Tadi sama Bu Lisa ya Mas? Kok di perusahaan Bu Lisa?" kata Dian. "Ibu Lisanya tidak ada," kata Fatma kemudian. "Oh iya Fat, tadi Lisa hampir seharian sama aku di sebuah perusahaan lain punya Lisa juga sih. Tadi ada keperluan dengan rekan kerjanya Lisa dan aku menemani juga di perusahaan itu," kata Andi kemudian. "Wah, pantas Ibu Lisa tidak kelihatan. Padahal anak buahnya pada mencari lo Mas. Pantas saja orang diculik calon suaminya," kata Fatma yang membuat beberapa orang yang ada di tempat itu ikut tertawa mendengarnya. "Wah Fatma, ini kalau ngomong bisa saja ya. Kamu sendiri bagaimana Fat di tempat kerjamu? Apakah pekerjaanmu lancar Fat? Lancar apa tidak Fat di perusahaan kamu itu? Ibu Francisca baik-baik saja kan Fat?" kata Andi kemudian. Sontak saja perkataan Andi ini membuat Fatma menjadi keheranan. Dari mana Andi bisa tahu nama pimpinan di tempatnya bekerja? "Mas Andi kenal dengan Ibu Francisca ya Mas?" tanya Fatma kepada Andi ketika Andi berkata seperti itu. Saat itu Fatma terlihat keheranan dengan Andi. Andi kan selama ini hanya seorang cleaning service. Masa iya Andi bisa kenal dengan Ibu Francisca? Namun Fatma kemudian berpikir mungkin saja Andi pernah bekerja di perusahaan yang dipimpin oleh Ibu Francisca. Namun satu hal yang membuat Fatma menjadi keheranan adalah dari mana Andi tahu kalau pimpinan perusahaan tempatnya bekerja saat ini adalah wanita yang bernama Ibu Francisca. Namun di tengah keheranannya itu tiba-tiba Andi berkata, "Iya Fat, Mas Andi kenal dengan Ibu Francisca beberapa bulan yang lalu." Kalau Fatma tidak percaya coba Fatma tanya ke Bu Francisca. "Dia kenal tidak dengan saya?" kata Andi kemudian. Permintaan Andi ini jelas mengada-ada bagi Fatma karena Andi pasti tahu tidak mungkin dirinya menanyakan hal itu kepada Ibu Francisca jika bertemu. Secara pangkat dan kedudukan apalagi. Jadi jelas tidak mungkin bagi Fatma melakukan hal itu. "Ah, Mas Andi ini memang pintar berbicara ya," kata Fatma kemudian. "Iyalah Fat, Mas Andi pintar berbicara. Kalau Mas Andi enggak pintar berbicara mana mau Lisa menjadi istriku," kata Andi sambil tersenyum dan berjalan menuju ke kamarnya. Dan sepeninggalan Andi ke kamarnya Fatma kemudian berpikir, memang benar kata Andi itu. Ternyata banyak hal yang belum mereka ketahui tentang Andi. Juga termasuk keluarga Andi dan latar belakang keluarganya. Tidak mungkin keluarga Bu Lisa mau menerima Mas Andi jika latar belakang keluarga Mas Andi hanya keluarga kebanyakan pada umumnya. Apalagi Bu Lisa adalah anak tunggal dari keluarga yang kaya raya. Batin Fatma kemudian. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 246. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.